sudah sampai pada surah apa? Ya, surah yang ke-9. Sekarang surah yang ke-10, surah Yunus. Kita pilih pada rukuk yang terakhir, yaitu ayat 104 dan seterusnya. Baik, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Beberapa lafaz yang bisa kita baca dengan beberapa bacaan antara lain al-mu'minin. Ini hamzahnya boleh dihilangkan menjadi mu'minin. Qad aflahal mu'minun. Yu'minu, mu'min. Ini boleh. Kemudian yang kedua, sebagaimana biasanya musyrikin, zalimin dan sejenisnya, ini bisa ditambahkan padanya hak sakat. Zaliminah, musyrikinah. Demikian juga kata-kata huwa, ketika berhenti maka boleh ditambahkan hak sakat. Illa huwa, huwa, ada hak sakat tambahannya, boleh. Kemudian kata-kata yusibu bihi, ini ada ba dua, satunya ba dhammah ketemu dengan ba kasrah. Nah, ini bisa diidghamkan. Idgham gimana? Ya berarti ba yang pertama diubah harakatnya jadi sukun. Maka yusib bihi man yasha'u min ibadi. Ini namanya idgham. Ba dimasukkan dalam ba berikutnya. Yusib, tapi jadinya panjang, 6 ketukan. Isbah, yusib bihi. Kemudian wahwa, ini boleh dibaca dengan hak yang disukun, wahwa, seperti wahya, wahya dan seterusnya. Mari kita pelajari tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Yunus ayat 104,
Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dikatakan? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. In kuntum, jika adalah kalian itu fi syakkin, di dalam keraguan-raguan, min dini, dari agamaku, fala a'budu, maka aku tidak menyembah alladzina ta'budun, apa-apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Zaman dulu ya berhala-berhala. Walakin, akan tetapi, a'budullah, aku ini menyembah Allah. Siapa Allah? Alladzi yatawaffakum, yang bisa mematikan kalian, yang akan mematikan kalian. Wa umirtu, dan aku disuruh oleh Allah, an akuna, supaya aku menjadi minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah. Maka ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ini adalah orang-orang kafir Mekah, bukan penduduk Madinah. Karena Madinah rata-rata umat Islam. Sementara di sini Nabi mengatakan in kuntum fi syak, kalau kalian ragu. Nah, ragu ini bukan orang-orang beriman, ini orang-orang kafir. Karena itulah para ulama kita mengatakan salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa surat itu Makkiyah. Makkiyah itu turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu adalah ditandai dengan ya ayyuhan nas. Itu rata-rata surat apa? Makkiyah. Adapun setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka biasanya ayatnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, itu sudah banyak yang beriman. Demikian juga isinya berbeda antara surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah. Kalau surat-surat Makkiyah itu rata-rata biasanya bicara tentang akidah. Karena waktu itu manusia belum banyak yang masuk Islam, sehingga dipahamkan dulu akidah. Adapun sampai Madinah, maka banyak surat-surat yang bicara tentang syariat, tentang hukum halal haram. Itu di Madinah. Kenapa? Orang sudah masuk Islam, nah, sudah kemudian dikenalkan dengan apa? Hukum-hukum. Nah, karena itu dalam masalah dakwah kita juga harus seperti itu. Kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang belum paham Islam, nah, kenalkan pertama kali akidah dulu, masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dakwahnya sudah untuk orang-orang yang sudah lama ngaji seperti ini, ya sudah akidah itu sudah pada paham, sehingga bisa ditingkatkan. Yang dibahas masalah hukum, masalah halal haram dan sebagainya. Jadi jangan melulu akidah terus yang dipelajari, sehingga halal haram nggak paham, adab nggak paham. Ini sebagian orang kadang-kadang salah, dikira sampai mati akidah tok yang dipelajari. Ya kalau begitu nggak cukup. Kapan kita bisa berakhlak, beradab kalau kita nggak pernah belajar adab? Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya dakwah itu tidak hanya untuk orang-orang beriman, tetapi juga untuk orang-orang kafir. Ya ayyuhan nas, ini orang-orang kafir, wahai manusia-manusia kafir. Maka alhamdulillah ada ustadz-ustadz, ada dai-dai yang biasanya dakwahnya kepada orang-orang kafir, mengajak mereka supaya masuk Islam. Nah, ini adalah bagi tugas. Ada ustadz-ustadz yang mereka dakwahnya lingkupnya adalah orang-orang kafir, mengislamkan mereka. Tapi ada juga ustadz-ustadz yang dakwahnya di masjid-masjid seperti yang sekarang kita lakukan ini. Nah, ini adalah bagi tugas, nggak ada masalah ya, karena masing-masing manusia punya kelebihan sendiri-sendiri sehingga dia melakukan apa yang dia mampu. Kemudian di sini sangat bagus Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi untuk mengatakan walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Aku menyembah Allah yang bisa atau akan mematikan kalian. Kenapa dikatakan ini? Karena orang kafir maupun orang beriman semuanya sama dalam bab kematian, yakin, nggak ada yang mengingkari. Orang kafir kalau ditanya apakah yakin nanti mati, mereka mengatakan yakin, pasti mati. Makanya mati itu disebut juga sebagai apa? Al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin. Kenapa mati disebut yakin? Karena semua orang yakin bahwasanya mati pasti akan datang. Nah, maka di sini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengajak supaya orang kafir itu berpikir bahwasanya mati itu betul-betul pasti terjadi. Nah, terus siapa yang melakukan mati itu? Pasti ada zat yang maha kuasa di sana yang mampu membikin orang mati, yang ketika zat yang maha kuasa itu menginginkan mati, maka makhluk tidak bisa menolak. Nah, kalau sudah bisa berpikir seperti itu, insya Allah orang akan kenal itu adanya Tuhan, zat yang maha kuasa, yang maha mampu, yang apabila menginginkan sesuatu makhluk tidak bisa menolak. Kemudian di sini Rasulullah diperintahkan dengan 2 perintah dan dilarang dengan 2 larangan. Apa saja perintahnya, apa saja larangannya? Beliau mengatakan, wa umirtu an akuna minal mu'minin. Diperintah supaya menjadi orang beriman. Yang kedua, wa an aqim, dan hendaklah dan tegakkanlah wajhaka, wajahmu, lid-dini, kepada agama ini, hanifa, dalam keadaan condong. Wala takunanna, dan betul-betul janganlah engkau menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Ini larangannya. Wala tad'u, dan janganlah engkau itu menyeru atau menyembah min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'u, apa saja yang tidak memberikan manfaat kepadamu, wala yadurru, dan tidak mampu memberikan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, kalau kamu nekat melakukan, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idzan, kalau begitu, minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini ada 2 perintah, ada 2 larangan. Perintah pertama, mukmin, menjadi orang-orang beriman. Perintah kedua, aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkan wajahmu untuk agama Islam dalam keadaan condong. Apa maksudnya? Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud tegakkan wajahmu itu maksudnya tegakkan amalmu. Jadi amal kita disuruh oleh Allah untuk tegak menghadap kepada agama Allah dalam keadaan condong. Artinya dalam kita melakukan amalan-amalan ini lurus hanya kepada agama, tidak kemana-mana, dan itu dalam kondisi hanif, tidak condong kepada agama yang lain. Karena itu dalam Islam ini tidak boleh kita campur-campur antara ajaran Islam dengan ajaran non-Islam. Haram. Islam mengajarkan ada dalam 1 tahun ini 2 hari raya. Ya sudah, 2 hari raya jangan ditambah-tambah. Kalau kita masih melakukan perayaan-perayaan selain yang diajarkan oleh Islam, sehingga dalam setahun ada berkali-kali hari raya, berkali-kali perayaan, nah itu berarti tidak aqim wajhaka lid-dini hanifah. Karena kita masih mencampur-campur di dalam Islam ini perkara-perkara yang bukan dari Islam. Bahkan ini termasuk satu larangan keras, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, abghadun nasi, orang yang paling dibenci ilallahi oleh Allah, salasatun, ada 3 orang. Pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram, kota suci Makkah, Madinah. Wa mubtaghin fil islami, dan orang yang mencari di dalam Islam sunnatal jahiliyah, sunnahnya orang-orang jahiliyah. Wa muttalibun dama mri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damah, orang yang membunuh orang lain padahal dia bukan pelaku pembunuhan, jadi mengkisosnya salah. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Nah, ini yang berkaitan dengan bahasan kita yang poin 2, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang masih mencari-cari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Enggak boleh. Kalau untuk Islam ini harus hanif, lurus, cenderung hanya kepada Islam saja, tidak cenderung kepada selain Islam. Maka kalau kita masih mencampurkan antara ajaran Islam dengan ajaran non-Islam, ini berarti kita belum hanif. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sepantasnya kita sudah diberi hidayah oleh Allah Islam, tapi masih mau melakukan ajaran-ajaran non-Islam. Ada orang mati kemudian diangkat, kemudian dipromosi, ini ajaran dari mana? Kemudian ada orang hamil hari keberapa dimandikan dengan air khusus, apa itu? Ini ajaran dari mana ya? Kemudian orang mati 100 hari dikasih amalan-amalan tertentu. Ini ajaran dari mana 100 hari begitu? Kalau mau sedekah silahkan, sedekah setiap hari untuk mayit silahkan. Dalam Islam kita diajarkan menghadiahkan pahala untuk mayit. Sedekah niatan pahalanya untuk mayit bisa, tapi jangan dipas-paskan 100 hari apalagi. Nah, itu dari mana mengepaskan begitu? Itu dikhawatirkan termasuk sunnatul jahiliyah yang dicari oleh seseorang di dalam Islam. Nah, kita tidak disuruh seperti itu, tapi disuruh aqim wajhaka lid-dini hanifah. Amalan kita semuanya tegakkan untuk Islam dalam keadaan cenderung kepada Islam, tidak cenderung kepada agama-agama yang lain. Wala takunanna minal musyrikin, larangan jangan menjadi musyrik. Nah, maka ini larangannya sama dengan perintahnya tadi. Kalau perintahnya mukmin, perintah menjadi mukmin, maka larangannya jangan menjadi musyrik. Ini sama saja sebenarnya. Jadi larangan ini adalah penegasan dari perintah tadi. Dan karena itulah para ulama membuat satu kaidah. Kaidahnya apa? Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Demikian juga an-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Al-amru bisyai', memerintahkan sesuatu itu sama dengan nahyun 'an diddih, larangan dari sebaliknya. Allah memerintahkan kita untuk tauhid, mengisahkan Allah, itu sama dengan larangan untuk syirik, karena syirik itu kebalikan dari tauhid. Nabi memerintahkan kita untuk tawadhu', berarti kita dilarang untuk sombong, karena tawadhu' itu kebalikannya sombong. Jadi perintah terhadap sesuatu itu sama dengan larangan dari sebaliknya. Demikian juga an-nahyu 'anis syai', larangan dari sesuatu, amrun bididdih, berarti perintah untuk sebaliknya. Misalnya di dalam Islam kita dilarang untuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Berarti itu sama dengan perintah supaya kita bakti kepada orang tua. Kita dilarang di dalam Islam untuk bohong. Nah, itu berarti perintah bahwa kita harus jujur ngomongnya. Jadi cukup satu dalil tapi sudah dipaham untuk dua masalah. Demikian juga di sini. Maka ini penegasan. Kamu jadilah mukmin, jangan jadi musyrik. Penegasan. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan menyembah selain Allah apa yang tidak manfaat. Maksudnya kalau kita mentaati, dia tidak memberi manfaat. Kalau kita memaksiati, dia tidak dapat memberi mudarat. Ya kalau zaman dulu berhala-berhala itu. Kalau zaman sekarang misalnya pohon yang besar dianggap keramat, itu termasuk yang la yanfa'uka wa la yadurruk. Kalau kita tebang tidak akan memudarati kita. Namanya pohon ya diam saja. Sehingga kalau ada orang takut ini pohonnya angker, jangan ditebang. Kalau ditebang nanti bisa bahaya kita. Sekampung ini bisa morat-marit nanti kalau pohonnya marah atau pemilik pohonnya marah. Nah, ini termasuk keyakinan salah seperti itu. Yang dapat memberi manfaat atau madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk ini memberi manfaat atau madaratnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu termasuk tad'u min dunillah seperti itu. Nah, Allah mengatakan fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Kalau kamu nekat melakukan itu, kamu zalim. Kenapa disebut zalim? Karena zalim itu definisinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyembah kepada selain Allah itu enggak pada tempatnya. Takut kepada pohon itu enggak pada tempatnya. Takut itu sama Allah. Allah itu takut ya, kita wajar ya. Kita takut sama Allah wajar. Memang Allah itu menyuruh kita takut kepadanya. Tapi takut sama pohon, kalau ditebang nanti akan terjadi mara bahaya. Nah, itu dari mana takut seperti itu? Itu termasuk tad'u min dunillah, menyembah kepada selain Allah karena meletakkan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan wa iyamsaskallahu, dan apabila Allah menyentuhkan kepada engkau. Menyentuhkan maksudnya ya memberikan. Bidurrin, suatu madarat, fala kashifalahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapkan terhadap madarat tadi illa huwa, kecuali Dia Allah. Wa yuridka, dan jika Allah menghendaki terhadap engkau bi khairin, kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang bisa menolak li fadlihi, untuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi, Allah menimpakan hal tersebut. Hal apa? Ya kebaikan sama keburukan. Ini kembalinya kepada madarat atau kebaikan. Allah memberikan atau menimpakan madarat atau kebaikan kepada mayyasha, siapapun yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Wahwa, dan Dia Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, ini akidah kita orang-orang beriman. Kalau kita sudah punya akidah ini, insya Allah tidak akan takut kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwasanya yang bisa melakukan segala sesuatu hanya Allah. Kita sakit, yang menyebabkan sakit siapa? Ya Allah. Berarti yang bisa menyembuhkan juga Allah. Nah, sehingga tenang, karena kita tahu ini penyakit saya ini yang memunculkan Allah, yang bisa mengambil juga Allah. Gampang aja. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mirip dengan apa yang disebut oleh Nabi sebagai haqiqatul iman. Masih ingat ya? Apa sih hakikat iman? Ya, hakikat iman ayat tadi itu. Inna likulli syai'in haqiqah, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hakikat. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman, seorang hamba tidak bisa mencapai hakikat iman hatta ya'lam, sehingga dia mengetahui, yakin, annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah menimpa dia tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, apa yang ditetapkan oleh Allah meleset tidak bakal menimpa terhadapnya. Jadi yakin bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah yang mengatur. Terjadi sakit itu Allah yang mengatur. Terjadi musibah bala itu Allah yang mengatur. Terjadi bencana itu Allah yang mengatur. Nah, maka semestinya kalau apa-apa terjadi terhadap diri kita, itu jangan sampai larinya pikiran kita langsung kepada makhluk. Nah, ini termasuk satu pemikiran yang sering terjadi di kalangan umat Islam, dan itu salah. Mungkin juga kita melakukan. Nah, maka ini introspeksi. Sakit, teringatnya dokter, salah itu. Biasanya memang begitu kita. Misalnya kita naik sepeda motor, ban kempes, bocor, langsung teringat Pak? Tambal ban, salah. Pertama itu ingat Allah. Yang bikin bocor siapa? Allah. Bagaimana Allah bikin bocor? Allah kirim itu paku, akhirnya mengenai ban kita, bocor. Yang ngirim paku itu Allah itu. Madarat tersebut itu termasuk yang saskallahu bidurrin. Allah memberikan kepadamu satu madarat, banmu kempes gara-gara paku. Fala kashifalahu illa huwa, tidak ada yang bisa menyingkapkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mestinya begitu mendapatkan musibah langsung ingat ini dari Allah, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau ditingkatkan lagi mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi ala kulli hal. Karena segala sesuatu yang mengatur Allah. Nah, maka kita rela dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Relanya gimana? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu tanda rela kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu baru kita mikir yang lain, mikir cari tukang tambal ban dan sebagainya. Dan ketika mencari tukang tambal ban, jangan lupa juga sama Allah. Doa kepada Allah, Allahumma yassirli, ya Allah mudahkanlah urusan saya supaya mudah cari pak tukang tambal ban. Kalau kita seringkali apa-apa segala sesuatu dilarikan kepada Allah, insya Allah gampang beresnya.
Tapi kalau segala sesuatu kita larinya kepada kekuatan diri kita sendiri, oh saya bisa mengatasinya dengan begini. Nah itu Allah akan menelantarkan kita. Maka termasuk ajaran Nabi adalah jangan sampai kita itu merasa dirinya sudah cukup sehingga tidak perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus doanya. Allahumma ya Allah la takilni, janganlah engkau menyerahkan diriku ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfata'ain, sekejap mata pun. Jadi kita jangan sampai sekejap mata ditelantarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Kapan kita itu ditelantarkan atau dibiarkan oleh Allah? Ketika kita tidak mau kembali kepada Allah, kita malah mengandalkan kekuatan diri kita. Ada masalah begini, oh saya mampu itu, gampang, begini caranya. Nah, mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu setelah kita mengandalkan Allah. Setelah kita berdoa kepada Allah, baru kemudian kita berusaha ikhtiar. Termasuk para santri mau menghafal Quran, itu jangan mengandalkan otaknya, saya gampang hafalkan. Minta dulu sama Allah. Allahumma yassir, ya Allah mudahkan. Bismillah, Rabbi zidni ilma, baru mulai menghafal, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustaz mau mengajar perlu persiapan. Persiapan baca kitab. Sebelum baca kitab bismillah dulu, doa sama Allah supaya dimudahkan oleh Allah, supaya paham apa yang dia baca, supaya enggak salah. Nah, baru kemudian dia melakukan ikhtiar. Jadi jangan mengandalkan otaknya, saya udah pinter sehingga apa? Dia kemudian tanpa bismillah, tanpa doa kepada Allah, itu namanya ditelantarkan oleh Allah. Jangan seperti itu. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan perintah yang sama dengan pembukaannya tadi, yaitu qul, katakanlah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad ja'akum. Nah ini boleh juga idgham, okay? Dalnya diidghamkan kepada jim sehingga dalnya menjadi jim, boleh. Qad ja'akum. Enak ya. Kalau qad, nah ini kan susah. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Faman ihtada, barang siapa yang mendapatkan hidayah atau mengambil hidayah, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yahtadi li nafsi, dia mengambil hidayah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu, maka tiada lain dia sesat, alaiha, juga untuk dirinya sendiri. Wa ma ana, dan tidaklah aku nabi, alaikum, terhadap kalian, biwakil, orang yang menjaga. Maksud ayat ini adalah bahwa kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan qad ja'akumul haq, ini kebenaran sudah saya bawa. Maka yang dimaksud kebenaran adalah Al-Quran. Tugas Nabi cuma itu aja. Ini ada ayat, ada wahyu disampaikan, udah selesai tugasnya Nabi. Mau atau tidak mau itu bukan urusan Nabi. Umatnya menerima atau menolak itu terserah mereka. Maka kalau Nabi tugasnya hanya begitu, apalagi kita yang bukan Nabi, sama juga. Tugasnya menyampaikan aja. Seorang imam memberikan peringatan, shaf diluruskan. Ada yang pilih kasih jarak 1 meter, ya terserah kono. Yang penting sudah diingatkan. Imamnya sudah mengingatkan, yang pakai masker silakan dibuka ketika sholat. Nanti habis sholat salam pasang lagi silakan. Masih ada yang nekat, ya sudah biarkan. Yang penting sudah menyampaikan. Qad ja'akumul haq, sudah disampaikan kebenaran, terima atau tidak urusanmu sama Allah Subhanahu wa taala. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Yang memakai hidayah maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Yang dia tidak mau pakai hidayah, dia dapat dosa untuk dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, saya bukan penjaga terhadap amalan kalian. Harus dijaga supaya semuanya mengikuti ajaran Nabi. Ini bukan tugas kita. Tugasnya menyampaikan. Setelah itu mau atau tidak mau, itu urusan masing-masing bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wattabi, dan ikutilah ma yuha ilaik, apa yang diwahyukan kepada engkau,
wasbir dan sabarlah hatta yahkum Allah, sampai Allah memberikan keputusan, yaitu siksa bagi orang-orang kafir, kemenangan bagi orang-orang beriman. Wahwa dan dia Allah itu khairul hakimin, sebaik-baik dan zat yang memberikan keputusan. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita mampu mengikuti wahyu kecuali kita harus memahaminya. Dan tidak mungkin kita memahami wahyu kecuali kita harus mempelajarinya. Karena itu sepakat ulama, tidak ada perselisihan bahwasanya mempelajari Quran dan Sunnah wajib hukumnya, fardhu ain. Semua kita, kalau kita pengen selamat dari kesesatan, maka wajib paham Quran, wajib paham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin paham kecuali harus mempelajari. Karena itulah di masjid ini diajarkan Quran sama Sunnah. Ada majelis tafsir, ada majelis hadis. Karena memang itu kewajiban kita untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mempelajari Al-Qur'an, As-Sunnah sampai akhir hayat, sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.